Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Pada pagi hari ini Jumat 29 Agustus 2025. Tema pada pagi hari ini adalah bagaimana cara mempertahankan cahaya di fuad. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami terkadang iman kita naik, kita begitu khusyuk dalam beribadah, istiqomah dalam beribadah, menjaga solat, menjaga zikir kita. Tapi di sisi lain kita pada saat tertentu iman mengalami penurunan. Kadang-kadang kita pernah terjadi menunda solat, waktu solat, atau ada rasa malas untuk mengerjakan, ya. Atau biasanya kita tadarus Al-Quran, kadang-kadang kita karena faktor kesibukan, kita lupa untuk melaksanakannya. Atau ketika kita bangun malam untuk tahajud, kita mengalami kendala misalkan dengan rasa ngantuk. Nah, fenomena itu sering kita alami. Mudah-mudahan kita tidak sampai turunnya drastis, ya kan. Di dalam Islam itu ada beberapa level, yaitu kita levelnya Islam, iman, dan ihsan, ya. Mudah-mudahan tetap dalam kategori iman supaya tetap atau bisa mengenal Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, fuad itu sebenarnya adalah inti daripada jiwa, yang mana pada dasarnya jiwa itu bertauhid kepada Allah. Nah, ketika masuk ke dalam jasad itu ada semacam semacam tantangan tersendiri, karena jasad manusia itu dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan, juga pengaruh, baik pengaruh hawa nafsu maupun setan, gitu. Sehingga terkadang jiwa kerjanya maksimal, terkadang tidak, ya. Nah, oleh sebab itu kerja jiwa atau fuad itu perlu kita pertahankan, kita berikan dorongan atau motivasi. Apa dorongannya itu? Mari kita lihat di dalam surat Fussilat atau 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan, jadi mereka itu menguatkan, tidak mau dirayu oleh keadaan apapun, tetap dia teguh kepada Allah, tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia, dengan jabatan, dengan kemewahan, dengan harta atau fasilitas lainnya. Dia teguh kepada Allah, dia lebih mengutamakan Allah daripada yang lain. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka, lalu malaikat berkata, hendaknya kalian jangan merasa takut dan jangan pula merasa sedih. Jadi orang itu teguh untuk Allah, mau memperjuangkan agama Allah, mencari semata-mata mencari ridho Allah dalam setiap aktivitas kehidupannya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ketika orang itu meneguhkan
bahwa dia bertauhid kepada Allah, dia bersyahadat kepada Allah, maka otomatis fuad itu akan naik kinerjanya. Ketika fuad atau jiwa itu naik kinerjanya, maka otomatis iman akan naik. Nah, ketika iman itu naik, maka cahaya dari Allah itu akan mudah dipertahankan, akan semakin mengalir deras cahaya Allah yang langsung Allah masukkan ke dalam kalbu kiri kita, yang di dalamnya ada jiwa atau fuad itu tadi. Ya. Kita lanjut di dalam surat Fussilat ayat 31, ayat berikutnya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kata Allah, kami lah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia. Ya. Artinya apa? Artinya kami memelihara kalian di dalamnya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena ini janji Allah. Orang-orang yang meneguhkan imannya, orang-orang yang meneguhkan jiwanya, orang-orang yang mempertahankan fuadnya, kalbu kirinya dalam rangka syahadat kepada Allah, dalam rangka bertauhid kepada Allah, dalam rangka mengesahkan Allah, dalam rangka semata-mata mencari keridhaannya, maka Allah Subhanahu wa taala jaminannya untuk memelihara kita. Dan itu tidak hanya di kehidupan dunia, di kehidupan akhirat juga begitu. Allah yang jadi jaminan untuk kita. Ya. Maksudnya kami akan selalu bersama kalian di akhirat. Di Allah nanti kawan di akhirat itu, sampai dipastikan orang itu masuk surga gara-gara mempertahankan ayat ini. Jadi orang-orang seperti ini tidak mau ditukar dengan jabatan, tidak mau ditukar dengan kemewahan, dengan harta, kalau sekiranya itu menurunkan keteguhannya, ya, menurunkan keteguhan untuk bertauhid kepada Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya memperoleh apa kalian yang inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Jadi kenikmatan gara-gara kita membuat semacam keteguhan untuk bertauhid kepada Allah, Allah jamin juga apa yang akan kita minta, apa yang kita harapkan, ya, itu Allah kasih itu. Tidak hanya urusan dunia, urusan akhirat pun Allah kasih. Nah inilah, disitulah bagi orang-orang yang beriman tidak perlu khawatir itu. Orang beriman itu pasti meningkatkan fuadnya. Orang beriman itu punya cita-cita untuk mengalirkan cahaya Allah ke dalam kalbu kirinya secara deras. Apapun yang terjadi, mereka tidak peduli. Ya. Pasti Allah yang jadi pilihan utama. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Allah mengutus malaikat untuk turun kepada orang-orang yang punya keteguhan hati itu juga atas izin Allah. Dan yang kedua adalah kita itu istiqomah dalam ibadah, ya. Jadi kalau kita istiqomah, maka malaikat juga istiqomah menjaga kita. Allah juga istiqomah menjaga kita. Allah juga istiqomah mengalirkan cahayanya kepada kita. Sehingga orang yang beriman itu pasti imannya selalu stabil. Ya, imannya selalu stabil. Yang tidak stabil itu manakala kadar kita turun ke level Islam. Nah, di situ karena kalau Islam masih menghadirkan fisik saja, bukan batin. Apalagi turun lagi, bermaksiat kepada Allah, sudah itu hilang iman kita. Dalam sebuah hadis Nabi, ya, beliau bersabda, al-imanu yasdadu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Jadi
Yang menyebabkan iman itu bertambah karena kinerja fuad itu meningkat, karena keteguhan hati kita. Kita tidak mau ditukar dengan yang sifatnya gemerlapnya dunia. Iman kita, keteguhan kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah, apa yang kita kerjakan untuk Allah. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa jadi turun? Karena kita itu dipengaruhi oleh turunnya iman, turunnya kinerja daripada fuad, kinerja daripada jiwa. Bisa jadi jiwa itu sudah tidak bisa menjaga kesuciannya, kebersihannya. Misalkan oleh faktor-faktor lain, kita terlalu mencintai dunia, kita terlalu memperturutkan hawa nafsu, kita sudah kena bisikan setan dan seperti itu. Sehingga itu mempengaruhi kerja daripada fuad atau jiwa dan mempengaruhi kepada keimanan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita jaga fuad kita, jiwa kita, agar senantiasa tidak lalai daripada mengingat Allah. Mari kita sucikan jiwa kita dengan banyak berzikir kepada Allah, istiqomah di dalam beribadah, sehingga cahaya Allah itu selalu mengalir di dalam kalbu kiri kita, di dalam jiwa kita, di dalam fuad kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama, dan kita adalah termasuk bagian orang-orang yang berusaha untuk menjaga keimanan kita kepada Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.